Baik, judul pembahasan kita pada hari yang ke-9 ini, sebelum kita masuk ke dalam doa bersama, judulnya, apakah aku yang bekerja untuk Tuhan, ataukah Tuhan yang bekerja melalui aku? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman kita pada malam hari ini, saya undang saudara untuk sekali kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, siapkanlah hati kami ya Tuhan untuk dapat menerima firman Tuhan. Dan berikanlah kepada kami konsentrasi agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul kita, apakah aku yang bekerja untuk Tuhan, ataukah Tuhan yang bekerja melalui aku? Kenapa aja? Oke. Ayat tema kita terdapat di dalam Galatia 2 ayat 20. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini dari versi Alkitab yang terbuka. Aku sudah disalibkan dengan Kristus, dan bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini dimulai dari suatu cerita tentang seorang mahasiswa teologi yang berasal dari Austria. Suatu hari dia dipanggil untuk membuat satu pertemuan atau KKR besar di Kenya. Dan setelah dia mempersiapkan segala sesuatunya, akhirnya dia pun datang ke Kenya dengan semangatnya yang penuh. Lalu dia mendatangi akan tempat di mana dia akan ber-KKR. Dan saudara tahu, dia sangat kecewa pada malam itu. Dia melihat setelah persiapan yang begitu luar biasa, dia melihat hanya ada 30 orang tamu yang muncul pada malam hari itu. Dan 30 orang tamu ini bukan hanya pada malam itu, tetapi dalam 1 minggu pertama, hanya 30 orang tamu. Lalu Zolt ini, dia mulai kecewa. Karena dia begitu kecewa dan dia begitu putus asa, dia masuk ke dalam ruangannya. Lalu dia berdoa di sana untuk selama 4 jam. Karena saking kecewanya ini dia berdoa sama Tuhan 4 jam, saudara-saudara. Di sana dia beritahukan kepada Tuhan betapa dia berputus asa, betapa dia sudah tidak kuat lagi, dia tidak mampu lagi, dan dia serahkan betul-betul dirinya, dan dia mau untuk menunggu. Dan dia yakin bahwa Tuhan pasti mendengarkan akan doanya. Walaupun sebenarnya takut dan dia ragu-ragu ya, tapi dia yakin Tuhan akan dengarkan doa saya. Dan saudara tahu bahwa malam berikutnya setelah dia berdoa, ada 600 orang yang hadir pada saat itu. Lalu kemudian jumlahnya bertambah jadi 700. Lalu kemudian bertambah jadi 1.000 orang. Dan pada akhirnya ada 39 jiwa dibaptiskan oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, ketika kita mencoba untuk bekerja atau mengerjakan satu hal yang besar untuk Tuhan, maka ada satu pertanyaan. Apakah saya bekerja untuk Tuhan dengan menggunakan kemampuan manusia saya, ataukah saya ketika bekerja untuk Tuhan, saya membiarkan Tuhan bekerja melalui saya oleh kemampuan ilahinya? Nah saudara, ada satu ayat di dalam Alkitab Efesus 2 ayat 10. Di sini dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita bisa hidup di dalamnya. Itu kata Efesus 2 ayat 10. Di sini ada dua bagian yang saya berikan warna yang berbeda, satu warna kuning, satu warna hijau. Yang pertama adalah
kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, berarti kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita sudah diciptakan baru. Yang kedua, kita diciptakan Allah atau kita dibuat Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Tetapi pertanyaan kita, pekerjaan yang baik, bagaimana caranya kita melakukan pekerjaan yang baik ini? Nah, itu adalah pertanyaannya. Nah, ada dua hal di sini yang dibahas. Bagaimana caranya kita bisa bekerja pekerjaan yang baik melalui Tuhan, melalui kuasa ilahi. Baik, pertama kita hidup dalam Roh Kudus. Dalam Ye shall receive power dikatakan sampai mereka menerima roh, mereka tidak dapat menyadari apa yang Allah dapat lakukan melalui mereka. Pertanyaan, adakah kita meminta Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita? Yang kedua, hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus. Jadi sementara kita mau bekerja untuk Tuhan, tapi kita tidak benar-benar menyerahkan diri kita kepada Kristus. Kita merasa bahwa ya kita ini masih bisa, kita masih mampu. Kita mempunyai satu kesanggupan yang mungkin orang lain tidak miliki. Ada kelebihan-kelebihan saya yang saya miliki. Sementara mereka menyimpan pelajaran-pelajaran dari kebijaksanaan ilahi, suatu perintah yang suci akan dipercayakan kepadamu. Jadi kita harus menyerahkan diri kita sendiri sepenuhnya kepada Allah agar kita dituntun oleh tangan ilahi. Nah, dalam kerinduan segala zaman dikatakan dengan menyelesaikan tugas yang telah Allah persiapkan untuk kita, maka kita bisa bertumbuh di dalam iman dan kemampuan spiritual dan mental kita berkembang. Bahkan kegagalan kita menyimpan pelajaran berharga. Nah, di sini dikatakan dalam kerinduan segala zaman, kemasyhuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus. Jadi bisa saja seorang pengkhotbah itu hebat. Tetapi belum tentu kalau dia tidak mempunyai Roh Kudus, dia tidak akan banyak jiwa yang bisa diubahkan. Tetapi walaupun pengkhotbahnya biasa-biasa, tetapi ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bisa saja pertolongan Roh Kudus itu yang akan memampukan dia untuk dapat berbicara di hadapan orang. Mari kita lanjut. Bukan oleh keperkasaan dan bukan oleh kekuatan. Not by might, nor by power. Dan di sini dikatakan, Ellen G. White mengatakan bahwa kalau saja pembicara-pembicara atau pengkhotbah ini dikuasai oleh Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan, begitupun juga oleh material bacaan yang dia baca. Nah, ini menarik saudara-saudara. Karena kadang-kadang ketika kita berkhotbah di depan, biasa banyak kutipan-kutipan yang kita pakai yang mungkin saja bukan berasal dari tulisan firman Tuhan. Mungkin kita akan kutip sedikit kutipan dari mungkin Mario Teguh, ya, atau kata-kata motivator lainnya, atau mungkin sekarang yang terkenal Terelia dan sebagainya. Mungkin kita akan memakai mungkin kita akan memakai kutipan-kutipan tersebut. Tetapi ingat bahwa kutipan yang tanpa kemuliaan Tuhan atau tanpa kehadiran Roh, maka kutipan itu tidak akan memuliakan Tuhan dan para malaikat dapat merasakan bahwa kutipan-kutipan ini begitu tumpul dan malaikat-malaikat ini bersedih. Makanya ada satu bacaan-bacaan yang tidak dikuasai oleh Roh akan membuat orang-orang ini mulai berpaling dari Tuhan. Bacaan-bacaan yang tidak dikuasai oleh Roh akan membuat kita ini mulai berpaling daripada Tuhan dan tidak berkesan karena tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, di dalam Ellen G. White Letters and Manuscript dikatakan bahwa the words are good, but it lacks the warm influence of the Spirit of God. Kata-katanya bagus. Ya, kalau kita baca kata-kata motivator itu bagus-bagus. But it lacks kekurangan pengaruh kehangatan daripada Roh Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengandalkan akan tulisan-tulisan yang tidak dikuasai oleh Roh Tuhan. Ya, banyak sekali tulisan-tulisan dan saya tidak perlu memberikan contoh, mungkin saudara sudah tahu sendiri. Dan saudara-saudara dikatakan
Dan prinsip ini berlaku untuk semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apakah saudara sedang menjalankan satu ministerial, apakah saudara sedang mengajar, apakah sedang mempunyai satu proyek misi dan sebagainya, sedang mendidik anak kita, bahwa itu adalah bukan kuasa yang dikeluarkan oleh seorang manusia yang membuat pekerjaan itu bisa berhasil. Tetapi ini adalah kuasa dari surga yang akan membawa kepintaran tersendiri bagi agen-agen manusianya ini untuk bekerja secara sempurna. Jadi ingat bahwa bukan kemampuan misalnya dari seorang pembicara, bukan kemampuan dari sebuah komputer yang canggih yang bisa menobatkan seseorang, tetapi ini adalah kemampuan surga di mana surga ini memberikan kuasa kepada kita asal asalkan kita percaya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meminta pertolongan Roh Tuhan. Sedangkan Yesus saja pun berkata, apakah kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Yohanes 14 ayat 10 mengatakan, perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu, kata Yesus ini, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, yang melakukan pekerjaannya. Paulus berkata, aku sudah disalibkan dengan Kristus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Dan Paulus juga berkata lagi, aku tidak akan berani berbicara tentang hal lain kecuali apa yang telah dilakukan Kristus melalui aku. Saudara, kalau kita baca dalam Roma 15 ayat 18 sampai 19, kita diharapkan untuk setiap hari mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi terkadang kita skip hari itu tanpa kita berdoa, tanpa kita membaca firman Tuhan. Jadinya ketika kita mengalami suatu pengalaman-pengalaman, kita tidak pernah ingat bahwa pengalaman itu diberikan oleh Tuhan untuk kita, supaya kita bisa merasakan pengalaman bersama Tuhan pada hari itu. Paulus berkata, aku tidak akan berani berbicara tentang hal lain kecuali apa yang telah dilakukan Kristus melalui aku. Untuk membawa bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada ketaatan dalam perkataan dan perbuatan. Saudara, kalau kita lihat Rasul Paulus ketika dia membaca firman, dia hidupkan firman itu dan kehidupannya menjadi satu khotbah. Ya, melalui apa perbuatan-perbuatan mujizat yang ajaib yang Tuhan berikan melalui kehidupannya, maka dia pun dengan segera bisa menjadi satu penginjil yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Rasul Paulus. Ya, dia memberikan satu pengalaman-pengalaman rohani dan Paulus menginsafi itu dan dia melakukan apa yang menjadi keharusan dia bekerja sebagai agen Tuhan. Jadi kalau kita pun ditunjuk, misalnya kalau saya membandingkan pada saat ini, ada orang yang berdoa, ada orang yang ada yang bisa berkhotbah dari pengalaman orang lain. Tidak akan sepowerful atau seberkuasa daripada pengalaman kita sendiri. Kalau kita mengkhotbahkan pengalaman kita sendiri. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengkhotbahkan pengalaman kita sendiri bersama dengan Tuhan kalau kita sendiri tidak tahu pengalaman apa yang kita lalui bersama Tuhan. Jadi ini adalah kuasa Roh Allah dan kita memerlukan kuasa Roh Allah untuk membuat kita insaf setiap hari, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan inilah yang berkuasa. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kita alami ini, kita bisa khotbahkan kepada orang lain dan orang lain yang mendengar ini akan tergerak. Mari kita lanjut. Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa pada hari ini. Dan rencananya adalah di atas daripada segala kemampuan kita yang bisa kita pikirkan. Hanya dengan apa di sana dikatakan constant prayer, hanya dengan doa yang terus-menerus, maka kita dapat mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ia persiapkan. Jadi kalau kita tidak berdoa, jangan kita harapkan kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Dia mengundang kita apa? Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau dan akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang engkau sendiri tidak tahu. Tapi berserulah kepadaku, mintalah kepadaku, maka aku akan tunjukkan kepadamu, kata Tuhan. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan kita pada malam hari ini, ajarlah kami ya Tuhan, bahwa kami ini tidak bisa mengerjakan pekerjaan-Mu dengan kemampuan kami sendiri. Dan terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah berjanji akan bekerja melalui kami. Dan berkatilah pekerjaan-Mu yang sedang kami kerjakan ini. Pada malam hari ini saudara-saudara, kita akan berdoa meminta tuntunan Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk bekerja baginya. Tetapi bukan melalui kekuatan kita. Tetapi bagaimana Tuhan membantu kita untuk tetap terhubung dengannya.